Assalamualaikum, balik lagi sama gue di Persija Insight. Di video kali ini, gila, ini Persija menang lagi, beruntun, tren positif terus diberikan Persija. Waduh, luar biasa. Kali ini gue mau ngebahasnya agak detail, teknis banget. Gue mau ngebahasnya, nanti akan gue tampilin layarnya di sebelah kanan gue ini. Apa namanya, dari posisi back, tengah, depan, gue akan kupas tuntas menurut yang gue tahu, menurut sepengetahuan gue ya. Analisa gue pribadi, ya yang pasti ini menurut pandangan yang gue lihat di lapangan aja. Jadi jangan terlalu berharap lebih karena gue bukan pelatih sesungguhnya, ya gue hanya menganalisa sesuai hobi gue dan yang gue pahamin aja. Tapi sebelumnya, yang masih nanya baju gue Persija Insight versi Arab ini, lu masih bisa dapetin di Tokopedia gue. Linknya ada gue taruh di deskripsi di bawah. Sisa 3 atau 4 barang lagi gitu kalau nggak salah. Lo beli aja mumpung sebelum kehabisan. Luar biasa, Jack. Persija gila. Gila lagi. Oke, jadi gue nggak mau berbasa-basi. Gue akan ke teknisnya. Ini gue rekam dulu layar gue supaya kalian bisa menikmati gambarnya di sini. Udah ada di situ. Mantap. Jadi Persija gue mulai dari poin-poinnya ya sesuai urutan yang gue catat ya. Mudah-mudahan ini nggak berantakan. Kalau berantakan ya maklumin lah. Gue kadang suka lupa, kadang berantakan. Dan kalau ada penyebutan kesalahan apa, ya seperti biasa. Kalau lo penonton lama gue, lo tahu gue sering pikun. Jadi harap maklumi. Mantap ya. Oke, Persija memakai formasi 3-5-2 atau 3-4-2-1 atau 3-4-3. Ini formasi dasarnya, tapi formasi pelaksananya adalah 3-4-2-1. Yang gue lihat di sini ya. Jadi, waduh, ini gue mau bahasnya, gue justru bingung gue mau mulai dari mana nih. Karena terlalu banyak, Jack. Luar biasa ini. Oke, gue ikutin urutan yang gue udah bikin aja. Persija pertama merubah gaya serangan. Ya nggak? Persija ini punya banyak banget variasi serangan. Bagi gue sih, Thomas Doll ini profesor sih udah. Dia pelatih paling cerdas yang pernah gue lihat di Liga Indonesia tentunya. Kalau di Eropa banyak. Tapi di Liga Indonesia ini pelatih yang paling cerdas menurut gue. Karena apa? Karena dia formasinya menyesuaikan siapa lawannya. Contoh di pertandingan sebelumnya, dia pakai formasi ini karena lawannya gini. Di pertandingan gak usah jauh-jauh, di pertandingan lawan Bayangkara aja, dia main full ngumpan terus. Padahal itu nggak pernah dilakukan sebelumnya. Karena apa? Karena lawannya itu pendek-pendek. Back lawannya itu cenderung lebih pendek daripada striker kita. Jadi Thomas tuh memaksakan serangan lewat umpan. Disesuaikan. Berarti dia tuh kalau misalkan lagi latihan kan ada classroom-nya ya. Itu dia pemain tuh mesti cerdas karena dia ngajarin gini, kalau lo begini, lo begini, kalau lo begini, begini. Lo kalau pemain yang bolot nggak bakal bisa ngerti apa yang dia mau. Tapi diakuin sama dia kalau Persija ini pemain-pemainnya sudah mengerti apa yang saya mau, dia bilang. Jadi berarti cerdas. Vitamin nutrisinya bagus dari manajemen. Mantap manajemen nih ngasih informasi suplemennya bagus, luar biasa. Oke, dari lini belakang, ini dari lini belakang nggak ada celah sama sekali, nggak ada yang perlu dikritisi, luar biasa. Ferrari, Kudela, Hansamu sempurna, nggak perlu kita bahas. Oke, dari poin yang ininya, nah. Ini serangan ini kan gue udah bilang kemarin ya. Ini yang perlu gue sampaikan lagi karena gue merasa, bener juga omongan gue tuh herannya. Nah, formasi sebenarnya Rico tuh adanya di sini nih. Sama Firza adanya di sini ya. Nah, dia tuh sebenarnya di sini, bahkan dia bolak-balik sampai nyerang ke sini juga. Tapi formasi yang gue bikinnya ya dia sejajar di tengah. Oke, jadi gini, Firza Andika ini dia cenderung lebih bertahan dibanding Rico. Oke? Karena apa? Karena sebelahnya dia itu Abimanyu yang nggak begitu bertahan. Abimanyu itu dia agak sedikit menyerang. Lo ingat-ingat pertandingannya sama omongan gue ya? Atau lo nonton ulang pertandingannya? Jadi kenapa Firza Andika sedikit bertahan? Karena Abimanyunya sedikit menyerang. Itu poin pertama. Gue hapus lagi biar nggak beribet nih layarnya, terkotor. Nah, gue udah ngomong kemarin. Sebenarnya kalau Rico yang ditaruh di sayap kanan atau RWB di wing back kanan, itu Hanif Sahbandi harus di sebelahnya. Karena Hanif Sahbandi ini cenderung lebih bertahan nge-backup Rico yang kurang kuat dalam segi bertahan. Memang Rico bertahan, tapi dia nggak sehebat Firza untuk dari segi bertahannya. Karena Rico lebih banyak menyerang. Rico lebih banyak di sini posisinya sama Yusuf.
Atau nanti gue jelasin Yusuf sama Kermencik posisinya kayak apa ya. Tapi Rico ini lebih banyak menyerang. Makanya Hanif Sahbandi adanya di sini. Kalau lo gue udah bilang di konten sebelumnya, lu bukannya gue mau inian ya, lu cek aja di konten sebelumnya, gue udah bilang kalau Rico di sebelah kanan, Hanif Sahbandi harus di sebelahnya. Tapi kalau Rio Fahmi yang main, nggak perlu karena Rio Fahmi bertahannya kuat banget gitu. Jadi diaminkan oleh Thomas Doll, berarti prediksi gue agak-agak bener sedikit gitu. Untuk dari segi ini ya, taktik gitu. Jadi disayangkan Abimanyu kemarin mainnya agak kurang bagus, nggak seperti biasanya. Wajar, pemain bola kadang bagus, kadang enggak, tergantung mood hatinya, tergantung kondisi fisiknya dan lain-lain. Jadi sangat wajar kalau Abimanyu nggak bagus, tapi harusnya Thomas Doll lebih cekatan lagi. Kalau misalkan udah kelihatan goyang-goyang dikit mainnya ya ganti aja, ganti. Karena kita punya cadangan cukup banyak untuk mengganti posisi Abimanyu. Bahkan kalau di formasi ini gue cenderung nggak pakai Abimanyu. Nanti gue akan sampaikan di poin berikutnya. Gue lanjut lagi. Tadi Firza udah, Rico udah, sekarang Persija full press di awal pertandingan. Jadi gini, lini belakang Persija ini dia kemarin adanya di sini nih. Nah, adanya di sini nih. Full press. Lini tengahnya adanya di sini. Ngerti gak lo? Jadi Persija itu nyerangnya pelan-pelan tapi dia neken terus ke depan. Semua maju. Kadang kadang ini tiga defender kita adanya di tengah-tengah malah. Jadi kita full press. Ini kenapa full press? Gue jelasin sedikit. Full press ini adalah untuk membuat lawan kecapean. Kenapa bisa begitu? Kenapa Thomas Doll dilakukannya di awal-awal ya? Soalnya gini, Persija full press, kalau di full press itu memaksakan musuh serangan balik. Rata-rata kayak gitu. Lo full press, pasti musuh nyerangnya nyerangan balik. Nggak mungkin di full press musuh main passing-passing pendek di areanya sendiri. Nggak mungkin. Jadi dia kalau di full press dia akan gantung satu orang yang pelari cepat dan dia akan main long pass untuk mengandalkan serangan balik. Itu bukan si Bayangkara yang jago pakai strategi kayak gitu, tapi Thomas Doll ngejebak dia. Gila ini. Thomas Doll ngejebak dia untuk pakai formasi kayak gitu. Tujuannya apa? Supaya capek lini depannya. Ternyata apa? Babak kedua diganti karena cedera ketarik otot pahanya. Gila. Terbukti Thomas Doll. Babak kedua diganti itu pemain karena pahanya ketarik. Cukup cerdas. Luar biasa. Oke. Gue nggak tahu ya, pengen banget ketemu sama Thomas Doll. Gue pengen thank you for joining us. Thank you for helping us. Aduh, gue pengen ngomong kayak gitu sama dia tuh. Dia udah milih untuk bergabung sama kita tuh, gue pengen berterima kasih sama dia. Luar biasa loh. Oke. Nah, kelemahannya sekarang gue bahas. Dari full press ini, kalau misalkan nih kayak full press ya, misalkan kita bicara full press. Nah, kelemahannya apa? Kalau ada satu pemain yang out of position. Misalkan kayak kemarin Hanif mainnya bagus banget, luar biasa. Tapi ada 2 kali yang gue lihat, dia harusnya ada di sini, tapi dia adanya di sini. Ini out of position, karena Rico maju, Abimanyu juga kan namanya full press adanya di sini ya. Nah, ini kalau misalkan harusnya nih Hanif Sahbandi di sini yang gue buletin ya. Tapi dia adanya di sini, mungkin nafsu atau apa. Nah, ini kalau udah out of position, itu diserang baliknya kita bakal bolong. Jadi kelemahannya hanya itu, harus dibutuhkan fokus tinggi untuk melaksanakan strategi ini. Jadi kalau misalkan sampai lu lepas sedikit, 1-2 detik aja lu out of position itu, kalau yang belum tahu, lu nggak di posisi lu. Hanif agak depan dikit, dia nggak harus di situ. Itu bakal lewat. Karena apa? Gini, kalau misalkan lu full press sampai ke depan gawang, ketika lu ada corner, terus ada lu ngumpan yang dapat sama back dia, terus dia mau ngebuang bola, itu pasti dapatnya sama kita lagi. Karena kita ada di area dia semua. Pemain kita semua ada di area dia. Jadi setiap bola yang dia clearance itu, yang dia buang, pasti dapat sama kita lagi. Beberapa kali Persija dapat bola kayak gitu. Biasanya Hanif Sahbandi yang dapetin bola kayak gitu. Keren banget tuh. Jadi diumpan sama Rico, dapat sama backnya musuh, disundul keluar gawang, keluar kotak dia, tiba-tiba udah ada Hanif lagi di situ. Itu karena akibat dari full press. Tapi kalau out of position, kalau nggak di posisinya, direbut ke serang balik kita. Luar biasa. Tapi kita nggak bahaya sih. Kita cuman keserang 1 kali kalau nggak salah ya. Jadi nggak ada. Ntar gue kasih data statistiknya di akhir video. Nggak ada nggak ada yang bahaya, cuma 1 serangan. Nggak bisa nyerang Bayangkara. Gue dibilang bakal dimakan. Lu nggak percaya? Gue dibilang bakal dimakan Bayangkara. Jangan lihat skornya 2-1 ya, tapi
lu lihat dari segi apa namanya serangan kitanya yang efektif dan serangan dia enggak. Lu lihat ntar statistiknya, percaya sama gue. Tungguin aja. Oke. Apalagi nih, Abimanyu ini dia lebih fokus ke menyerang, ya nggak? Hanif lebih fokus ke bertahan, tapi sekali-kali Hanif menyerang. Cuman dia nggak ditugaskan untuk itu, menurut gue. Dia ditugaskannya hanya untuk bertahan, yang tadi gue bilang membackup posisi Riko Simanjuntak. Tapi bagi gue, kalau formasi kayak gini, penyerangan kayak gini, nih gue sekarang bahas ke penyerangan ya. Persija tuh, oke. Persija itu nyerangnya nih gila nih. Ada Yusuf dan Hanno Behrens yang jadi playmaker sebenarnya. Karena apa? Yusuf sampai turun ke sini. Karena Yusuf ngelihat nih Abimanyu mainnya lagi nggak on juga hari itu. Jadi Yusuf berusaha untuk membackup posisi Abimanyu. Nah maksud gue, Yusuf sama Behrens ini, dia dan Riko dan si Firza ini, Firza jarang sih nyerangnya ya. Dan Riko ini nyerangnya udah bagus banget. Jadi kita nggak butuh lagi si Abimanyu ini untuk bantu serangan. Kalau gue berpendapat, gue lebih milih dua-duanya ini gelandang bertahan. Hanif Sabandi ditemenin sama Tony Sucipto atau siapa aja. Yang pasti kedua pemain ini bertahan, nggak menyerang. Karena apa? Serangannya udah cukup. Lo ada Yusuf Vela, ada Hanno Behrens, ada Riko sebelah kanan. Atau ada Firza sebelah kiri yang sering ngebantu banget serangan juga. Yang bantunya sesekali tapi nusuk cut inside gitu. Nah, Abimanyu sebenarnya nggak dibutuhkan untuk membantu penyerangan. Nah, kalau Abimanyu nggak dibutuhkan untuk membantu penyerangan, dia nggak kuat dalam bertahan. Kalau mata gue ngelihat deh, lebih baik pasang dua defensive midfielder aja sekalian. Tony Sucipto atau siapa yang pasti dua-duanya fokus untuk bertahan. Biarin dia nyerang yang lain, dua orang ini bertahan. Kalau gue menilainya seperti itu. Jangan bilang so tau, ini pendapat gue. Lu punya pendapat, boleh lu taruh di kolom komentar. Bebas aja. Bebas berpendapat, nggak apa-apa. Oke. Gol Persija itu bukan dari gol biasa. Ini keren. Ini gol Persija ini selalu diciptakan dengan gol yang dibikin. Memang Thomas Doll mau golnya kayak gitu. Lu bisa bedain ya. Kalau misalkan kayak Bayangkara golnya ya standar. Itu semua tim Liga Indonesia ngegolinnya kayak gitu. Udah serangan balik, wah tendang gol. Tapi Persija nggak kayak gitu. Persija pengen golnya, nih gue pengen golnya lo kesini, lo kesini, lo kesini, lo kesini, gol. Gue pengen kayak gitu kata Thomas Doll. Dan dilaksanakan. Jadi golnya dibikin. Lo lihat gaya main Riko dan Yusuf ya. Nih gue agak sedikit angkat nih iPad gue. Riko ini lari ke sini. Bola kadang dari Hanif itu ke Yusuf. Yusuf gocek, kasih terobosan ke Riko. Riko lari ke sini. Riko umpan. Satu begitu. Yang kedua, kadang Yusuf yang jemput ke sini. Riko yang lari ke sini, terus diumpan misalkan dari Abimanyu. Beberapa kali atau Abimanyu. Atau dari Behrens, bolanya ke Behrens. Behrens kasih terobosan, Riko ke sini lagi. Rata-rata serangan memang dari kanan ya. Umpan lagi. Walaupun umpannya kadang kelewat sampai ke sini, tapi yang gol Kremencik itu kan umpan kelewat sebenarnya, tapi dibalikin lagi. Nah, maksud gue serangannya itu kayak gitu sepanjang pertandingan. Nggak ada serangan gaya lain udah. Nggak, biasanya gini kan Persija, Hanno Behrens jemput, terus ini tektok ke sini, bola diarahin ke sini, tendang gol. Nggak ada serangan dari situ. Gue nggak lihat ya. Mungkin gue lagi kedip, tapi gue nggak tahu, tapi gue nggak lihat serangan dari itu. Yang gue lihat serangannya begitu aja udah. Mumpung efektif, dipakai terus. Mungkin kalau udah kebaca, akan diganti sama Thomas Doll. Tapi ini efektif banget. Karena apa? Kremencik, Yusuf Vela, Hanno Behrens, tiga-tiganya tinggi. Back Bayangkara pendek-pendek. Dia babak belur disunul-sunulin. Beberapa kali Yusuf Vela double nyundul. Ada apa sih istilahnya tuh, rebound nyundul itu di satu serangan. Bayangin lu, itu berarti kita unggul banget di sisi tinggi badan. Jadi Persija selalu melakukan serangan lewat sayap. Nggak pernah nggak yang gue lihat kayak gitu. Luar biasa, itu bagian dari strategi yang momennya harus kayak begitu. Gitu. Oke. Apalagi nih? Gol Persija bukan gol biasa karena udah tadi. Apalagi Persija juga mengurangi resiko kehilangan bola. Yang gue lihat. Persija mengurangi resiko kehilangan bola. Apa maksud gue? Jadi kalau misalkan bola dari Riko pengen ke Firza, itu namanya switch play ya. Umumnya sepak bola di mana-mana tuh switch play itu diumpan langsung wut gitu. Tapi ini enggak, ini dijemput ke sini satu, ke sini dua gitu. Firza mau ke Riko gitu, Firza ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Itu selalu kayak gitu, keren gue ngeliatnya. Ini kehati-hatian si Thomas Doll untuk blunder, turnovers namanya. Jadi Thomas Doll meminimalisir turnovers
Nggak bisa umpan gini karena kita tahu kan umpan-umpan pemain kita kadang kalau nendang mau tujuannya ke Rico tapi kemana-mana nggak tahu, ngaco. Nah jadi lo kan nggak bisa umpan switch play yang bagus, jadi pelan-pelan 1, 2 kesini gitu. Jadi itu bagus. Ya tahu diri lah, maksudnya jangan terlalu pengen kayak David Beckham yang sampai ke kaki, jangan begitu, nggak bisa kita. Jadi kita pelan-pelan aja. Itu Thomas Doll ngelihat itu, mungkin ngelihat itu karena gue juga ngelihat. Masa ide enggak, dia kan profesor. Oke. Gaya serangan Persija yang tadinya passing pendek 1, 2, 3. Ya salam, ini passing pendek gini. Set. Waktu itu Hanno Behrens kemarin nggak main, yang pertandingan sebelumnya mainnya buar. Main gitu-gituan tuh Persija tuh, oke? Itu waktu itu pas Hanno Behrens nggak main. Sekarang Hanno Behrens main, tiki taka pendek-pendeknya ada. Widih, ini gila ini. Passing langsungnya juga ada. Gila. Jadi Hanno Behrens melengkapi. Gak hadirnya Hanno Behrens membawa hikmah. Pertama ada Hanno Behrens tiki taka. Hanno Behrens gak ada main long pass. Hanno Behrens ada lagi long pass dan tiki taka. Gila itu. Itu gelo namanya, bukan gila lagi itu. Jadi ini perpaduan antara tiki taka dan long pass. Tapi yang disayangkan long passnya itu harusnya jangan dari back ke depan. Harusnya kalau mau long pass itu ya dari pemain tengah. Kalau dari back ke depan ini jarang berhasil. Apalagi umpan-umpan defender kita, Ferrari juga pernah ngumpan sama sekali. Hansamu bolanya sering kemana-mana kalau ngumpan. Kudela juga kurang bagus dalam long passnya. Jadi diusahakan lini tengah ini yang ngasih long pass ke striker. Jadi Persija kemarin mainnya perpaduan antara long pass dan tiki taka. Oke. Apalagi nih? Mencik sama Yusuf yang gue lihat sering tuker-tukeran posisi antara kedua orang ini. Oke, dia kadang Mencik yang jadi striker tunggal, kadang Yusuf yang di situ, Mencik yang mundur, Mencik kadang ada di sayap kanan juga ngebantu Rico. Jadi posisi Kermencik dan Yusuf ini sering tuker-tukeran. Sering tuker-tukeran sama si Yusuf Hela. Kermencik, Yusuf Hela tuker-tukeran posisi. Karena dua-duanya sama tipikalnya. Dua-duanya pemain striker tunggal, tapi cenderung Yusuf Hela lebih bisa nerima bola dibanding Kermencik kalau yang gue lihat. Jadi mendingan Kermencik yang digantung jadi bomber, Yusuf Hela jemput bola. Tapi sayangnya dia harus cedera lagi di menit-menit akhir karena sebenarnya dia belum pulih-pulih amat sih yang gue lihat ya. Tetap keluhannya masih di pinggang. Aduh, gue nggak tahu nih Yusuf Hela nih kayaknya agak-agak lumayan sih sampai dia ditandu kan kemarin tuh. Apalagi terus yang perlu gue bahas, Cawor Gacor. Begitu Cawor Gacor main, Cawor Gacor main berapa menit doang sih? 5 menit kali ya. Cawor Gacor. Sampai ada pelanggaran di situ. Gila Cawor Gacor, gua aduh. Ternyata lucunya itu, ini gue matiin dulu layarnya. Udah beres karena gue. Lucunya itu apa? Cawor Gacor dicintai anak-anak Jackmania loh. Begitu Cawor Gacor ini mau masuk ke lapangan, itu pada teriak di sekeliling gue. Gue bilang, gue pikir gue doang yang demen sama dia. Gak tau, banyak banget yang demen sama si Cawor Gacor ini. Keren sih. Dia membuktikan, dia ada tahan dada, dia ada main tusuk-tusuk ke dalam. Dan di akhir video gue ngeliat gestur dari Thomas Doll yang nyamperin si Cawor. Dia rangkul, terus dia nggak tahu dia ngomong apaan, gue dari jauh, tapi kayak di tepak-tepak pala gitu, kayak diapresiasi. Oh bagus juga ternyata lo, gila lo. Kalau tau gue mainin, kayaknya ngomongnya begitu dari jauh. Mungkin. Terus ada Frankie Mamma Mia Misa, keren juga mainnya. Nano. Oke, gue sekarang dari pemain satu-satu ya, kayak misalkan dari lini belakang, nggak ada catatan. Andre Tani gue harapkan nggak jadi man of the match. Kemarin penampilannya 1 save bagus. Jangan jadi man of the match, tapi dia kalau dia jadi man of the match berarti Persija keserang terus. Jadi jangan jadi man of the match, cukup aja udah dia 1 save cukup. Hansamu, Kudela, Ferrari standar selalu bagus. Abimanyu mainnya kurang bagus. Hanif Sabandi oke, masih keren. Rico di atas rata-rata. Firza keren banget. Nano, Kremencik, Yusuf Hela bagus banget, nggak ada catatan apa-apa. Ricky Cawor, idola gue. Frankie Mamma Mia Misa, keren juga mainnya walaupun sebentar, tapi perjuangannya gue ngelihat keren banget. Terus sama siapa lagi yang dimasukin ya? Kayaknya nggak ada, itu doang deh. Ya kayaknya itu doang deh.
Oke, nih sekarang dari statistik. Gue lupa tadi, hampir gue closing, ternyata masih ada statistik. Bola posisi 50-50 karena Persija nggak main tiki-taka amat. Terus total shootnya yang gila. Ini gue tampilin di layar juga sebelah kanan gue ya. Total shootnya Persija 17. Sedangkan Bayangkara 8 shoot. Oke, on targetnya 5. 5 ini banyak banget untuk satu. Dan 5 jadi 2 itu bagus. 5 on target jadi 2 gol itu ya, lumayan efektif ya. Shoot on target dari Bayangkara cuma 1, nggak bahaya. Jadi dia kebanyakan nendang 8, tapi tendangannya mubazir kemana-mana. Cuma 1 on targetnya, jadi nggak perlu diperhitungkan. Yang Andre tadi nge-save itu tuh keren gila itu orang. Apalagi passingnya juga biasa-biasa aja. Passing akurasinya jelek kedua tim. Sering gagal juga, tapi kedua-duanya sering gagal. Chances created-nya membuat peluang ini Persija lebih banyak 11. Untuk Bayangkara cuma 3 kali tercipta peluang. Memang ada tuh. Agak bahaya-bahaya juga sih peluang-peluang dari dia. Cuman kita banyak banget 11 peluang yang bisa kita ciptakan gol. Walaupun nggak on target ya, tapi itu peluang itu tercipta, itu dihitung, itu 11. Crossingnya banyak, Persija 8. Nggak biasa aja sebanyak ini, tapi banyak banget 8 dari 13. Oke, tackle-nya standar, intercept-nya, dan clearance-nya ya standar-standar aja gitu. Oke, Jack, cukup ya. Ini udah cukup panjang banget, ternyata 21 menit. Gue nggak tahu ini lu bosen apa nggak ngeliat gue. Tapi pastikanlah Persija kita akan luar biasa ke depannya, insya Allah. Apalagi yang perlu gue tambahin nih? Nggak ada sih udah. Stadiumnya, gila. Anak-anak Jackmania full, semuanya datang. Macetnya kayak orang gila. Gue berjam-jam gue macetnya. Terus, apalagi ya? Udahlah. Udah cukup deh. Jack ya, gue akan bikin video lagi berikutnya. Setelah ini tentang update-update, kayak dari Ricky Cawor, dia mengakui kesulitan bersaing dengan para lini serang Persija. Terus ada beberapa, Thomas Doll juga ada statement-statementnya, nanti gue akan sampein setelah video ini lah. Istirahat dulu, sayang kuota lo, ntar nonton gue kepanjangan. Mantap Jack, luar biasa. Macan, ya salam. Oke, Persija Inside. Nggak usah mengundur keseringan. Gue Persija, gue champion.